Oke, jumpa lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, kali ini saya lagi ada di pantai guys. Nah, ini biasa ya, rutinitas saya kalau lagi nggak ada kerjaan, misalkan pabrik libur ya, berliburnya ke pantai guys. Karena di pantai itu anginnya sejuk, jadi bisa buat apa ya, menetralisir ya, menetralisir pikiran-pikiran yang penat akan pekerjaan sehari-hari guys. Oke, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman kemarin yang bertanya di kolom komentar ya. Dia bertanya kurang lebih begini, Bang, info pabrik dan gaji bagus yang ada di Taiwan dan di kota mana? Pertanyaannya kurang lebih begitu ya. Jadi intinya dia bertanya info pabrik yang bagus dan gaji bagus di Taiwan itu adanya di kota mana, begitu maksudnya, mungkin begitu ya. Nah, oke, jadi saya jawab melalui video supaya jelas ya buat teman-teman semuanya. Yang dimaksud pabrik bagus itu mungkin apanya, kerjaannya. Kalau kerjaannya ya namanya orang bekerja di pabrik itu ya, yang dikatakan bagus itu yang bagaimana ya. Kalau menurut saya semua pekerjaan yang ada di Taiwan itu ya bisa dibilang gimana ya, ya berat ya ringan. Dibilang berat ya namanya orang kerja pasti berat lah, dibilang ringan namanya kalau udah kerjaan kita mau tidak mau dan harus mau kan harus dikerjakan. Jadi kalau masalah pabrik bagus itu, kalau menyangkut pekerjaan ya namanya bekerja ya pasti berat dan ada resikonya. Resikonya itu ya resiko tanggung jawab, maksudnya kita harus bertanggung jawab akan pekerjaan kita. Loh, kalau masalah gaji bagus lah itu mungkin yang dimaksud gaji bagus itu masalah lemburan ya. Kalau masalah UMR kan di Taiwan itu semua sama, entah itu pabrik biasa, pabrik gede atau home industry. Biarpun home industry itu juga gajinya itu UMR standar pemerintah mulai tahun 2024 kemarin itu dan sampai hari ini kan sekitar 27.400 NT ya. Nah, yang dimaksud bagus itu mungkin lemburannya. Kalau masalah lemburan itu ya tergantung pabriknya. Jadi apa namanya, tidak harus pabrik gede terus lemburan bagus. Pabrik gede itu tidak menjamin lemburannya itu juga bagus ya. Sebaliknya pabrik kecil atau home industry itu juga tidak apa namanya, tidak ada lemburan ya. Justru mungkin kalau yang pabrik gede itu yang saya tahu, yang pabrik-pabrik gede itu di Taiwan itu malah lemburnya agak berkurang. Soalnya apa? Soalnya karyawannya banyak, terus diberlakukan kerja shift. Jadi ada beberapa shift, mungkin ada 2 shift atau ada bahkan ada 3 shift. Nah, begitu. Kalau pabrik kecil itu karyawannya sedikit, kalau pas produksi banyak lah itu malah sering lemburnya. Jadi kayak
home industry itu yang karyawannya hanya sekitar beberapa orang, nah itu juga tidak menjamin tidak ada lembur. Justru kadang yang home industri begitu malah lemburannya banyak, kayak pabriknya teman saya itu cuman kerja 10 orang, lemburan malah sering. Soalnya tidak ada shift. Jadi sama bosnya itu dilemburkan ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Taiwan dan udah dapat job, itu misalkan jobnya hanya pabrik kecil atau job home industry lah, itu dijalani saja. Soalnya ya itu tadi saya katakan, itu tadi pabrik gede belum tentu banyak lembur, dan pabrik kecil belum tentu juga nggak ada lembur. Jadi tergantung dari orderan di pabrik itu ya. Terus masalah menyangkut masalah kota. Kalau masalah kota di Taiwan itu kan dari katakanlah dari ujung atas Taipei sono dan sekitarnya sampai ujung bawah Kaohsiung dan sekitarnya. Itu pabrik itu ada semua, di tiap-tiap kota itu ada, bahkan di pelosok Taiwan pun ada. Nah, kalau masalah kota, saya tidak bisa mengatakan kota, misalkan kota Taipei itu kota yang bagus, pabriknya banyak lemburnya, itu saya nggak bisa. Misalkan kota Taichung, kota yang pabriknya jarang lemburnya, lah itu juga saya nggak bisa mengatakan ya. Jadi di semua kota itu pasti ada pabrik yang lemburannya bagus, dan ada pabrik yang lemburannya itu jarang. Jadi buat menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin bertanya tentang info pabrik bagus, gaji bagus ada di kota mana saja, lah ini saya jawab dengan video supaya lebih jelas ya. Kalau cuman saya jawab pakai di komentar kan kayaknya terlalu pendek, kalau di video kan bisa jelas. Jadi buat teman-teman yang jobnya udah turun, misalkan dapat home industry terus di kota terpencil misalkan kayak gitu, ya udah, nanti kalau udah berangkat di Taiwan itu udah tergantung nasib teman-teman ya, tergantung nasib. Jadi misalkan ditempatkan di kota besar, katakanlah kayak Taipei, Taichung, nah, misalkan itu kan kota-kota besar ya dan sekitarnya itu tidak menjamin pabriknya juga bagus lemburannya. Sebaliknya yang dapat job di daerah-daerah jauh dari kota, misalkan kayak home industry begitu ya, yang di daerah-daerah pedesaan begitu, nah itu tidak menjamin juga pabriknya tidak bagus. Malah kadang justru pabrik yang bagus itu yang home industry itu. Jadi nggak usah misalkan pilih-pilih kota, misalkan yang masih proses di Indonesia, wah saya pinginnya di Taipei, apa di Taichung, apa di Kaohsiung. Misalkan temannya ada yang ada di kota Taipei begitu, terus wah saya pengen di Taipei aja soalnya ada teman saya banyak di sono, misalkan begitu, milih-milih begitu. Nah, itu giliran milih di kota tersebut, nah pasnya pabriknya pabrik yang nggak ada lemburnya, kan akhirnya kecewa juga. Jadi diterima saja, misalkan jobnya udah turun di kota manapun ya, nanti tergantung nasib. Di Taiwan itu tergantung nasib. Jadi dijalani saja dulu lah. Nanti kalau setelah berjalan satu kontrak, nah itu kan udah bisa merasakan ya, ini wah ini pabriknya kayaknya kurang bagus, apa pabriknya sering libur lah. Nanti
tergantung teman-teman itu mau pindah pabrik lagi apa masih mau perpanjang di situ. Jadi saya kira jawabannya begitu ya buat teman yang kemarin bertanya di kolom komentar. Mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Misalkan belum puas dan masih ada pertanyaan lagi, silahkan bertanya di kolom komentar atau menghubungi di nomor WhatsApp saya yang ada di deskripsi video. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.